Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Hadiasid, NIM 2342306. Kali ini saya mau menjelaskan materi dari algoritma informatika, yaitu dynamic programming untuk pemakaian program pakai bahasa Java. Pertama-tama kita akan membahas dengan konsep dasar dynamic programming. Untuk penjelasan berikut, dynamic programming ini adalah teknik optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah rekursif yang memiliki submasalah yang berulang, atau bisa disebut dengan istilah looping, untuk overlapping subproblems, dan struktur solusi untuk optimal untuk substruktur. Untuk biasanya ini dynamic programming digunakan untuk menghindari perhitungan yang berulang untuk menjadi masalah di subnya. Dan untuk kedua, meningkatkan efisiensi program dari 0 atau dibahas juga dengan 2 menjadi O(n)2. Untuk ciri-ciri masalah dynamic programming yaitu pada overlapping subproblem. Untuk masalah besar bisa dipecah menjadi submasalah yang berulang. Contoh, menghitung dari Fibonacci 5 akan memanggil Fibonacci 3, itu dari lebih dari sekali. Yang kedua, optimal substruktur, yaitu solusi dari suatu masalah dapat dibangun dari solusi optimal dari submasalahnya. Untuk yang ketiga yaitu memoization atau tabulation, untuk yaitu pakai rekursi atau ditambah dengan change. Untuk tabulation yaitu pakai dengan bottom up atau pakai array, biasanya itu di bagian tabel dari bawah. Untuk algoritma untuk metric chain multiplication yaitu pakai bahasa Java, tujuannya menentukan urutan terbaik mengendalikan matriks agar jumlah perkalian secara semaksimal mungkin. Untuk bagian rumus dari Java yaitu silent edit, Java implementation, Java silent edit, public list matrix chain multiplication, public static in matrix chain order, integer p, int and p lex, dan seterusnya. Untuk hasil dari passcode dari programming bahasa Java. Untuk algoritma long list common subsequence LCS Java, yaitu menemukan sublines paling panjang yang urutan karakternya sama dibilang di 2 string, yaitu Java implementation, Java silent edit, public list LCS. Kenapa pakai LCS? Karena ini memiliki dinamik dari struktur program dari public static. Untuk berikutnya yaitu perbandingan rekursif dengan dynamic programming. Dari segi aspek time complexity, penyimpanan hasil, kecepatan penggunaan memori, cocok untuk rekursif biasa. Untuk penyimpanan hasil tidak, yaitu ya atau mutable. Untuk kecepatan lambat atau cepat penggunaan yaitu memori rendah tapi agak lebih tinggi. Untuk cocok untuk masalah kecil atau masalah besar khusus buat dynamic programming. Kalau buat rekursif biasa itu biasa digunakan masalah kecil. Contoh bagian masalah yang cocok dipakai dynamic programming yaitu Fibonacci efficiency, 2 Kenalbox problem, untuk yang ketiga edge distance, untuk yang keempat coin change problem, yaitu menentukan jumlah minimum koin untuk jumlah uang tertentu. Untuk yang kelima short test paths, flight for short. Baik, untuk kelanjutan materi ketujuh yaitu studi kasus nyata biasanya digunakan di lingkungan DNA, tes DNA menggunakan LCS. Untuk yang contoh dari kasus nyata yang lain, text compression tool yaitu editance. Untuk compiler optimizer biasanya digunakan matrix chain. Dan biasa terakhir itu yang kebanyakan pakai Chrome, yaitu
rekomendasi buat produk online. Banyak yang dipakai zona digital produk, yaitu M-Chrome. Untuk pembahasan dari rumus-rumus matrix Z menggunakan dynamic programming bahasa Java, yaitu diberikan N matriks A1, A2, AN. Tujuan tentukan urutan perkalian dengan jumlah operasi secara minimal. Rumus umum matematika. Jika kita punya dimensi P sama dengan P0 P1 Pn, maka untuk semua I dan J kita definisikan, yaitu M untuk sama dengan J 0 jika M min I dan tambah K. Untuk menentukan minimum perkalian skalar, yaitu pakai matriks dari A ke sampai AJ. Kalau skalar membagi titik ke K atau ke P, jumlah minimum perkalian skalar. Untuk contoh soal, tentukan jumlah minimum perkalian skalar untuk 3 matriks. A1 perbandingan antara 10 kali 30. Untuk A2 30 kali 5. Untuk A3 bagian dari 5 kali 60. Untuk penghitung dari dimensi, yaitu 10, 30, 5, dan 60. Berarti kita akan asumsikan pada bagian A1 dulu, yaitu 10 kali 30 habis 2. Terus gitu A2 perbandingan 30 kali 5, A3 5 kali 60. Untuk hitung secara semua urutan, A1, A2, A3 sama dengan 10 kali 30 kali 5 ditambah 10 kali 5 kali 60, yaitu totalnya adalah 1500 ditambah dengan 3000 dan hasilnya adalah 4500. A1, A2, A3 sama dengan 30 kali 5 kali 60 untuk ditambah 10 kali 30 kali 60, yaitu hasilnya dengan 9000 tambah 18000 sama dengan 27000. Maka yang paling optimal adalah A1, A2, dan A3, yaitu 4500 untuk operasi skalar. Dan hasil untuk pengodingan bahasa Java saya sudah buatkan sedetail mungkin, dan hasilnya berhasil dan bekerja work. Untuk bagian non-loss common subquestions penjelasan matematis, yaitu masalah diberikan dua string X dan Y. Cari subquence terpanjang yang ada di kedua string, tidak harus bersebelahan. Untuk contoh soal, yaitu ABC DBDAB bagian dari X dan Y itu adalah BDCAB. Untuk langkah-langkahnya, yaitu kita buat tabel ukuran 7 tambah 1 kali 5 tambah 1. Untuk isi berdasarkan rumus di atas, yaitu LCS, yaitu BCAB dan panjangnya adalah 4. Untuk pengisian dari pemrograman ini saya pakai untuk Java. Untuk bagian penutup kali ini, untuk kelebihan dynamic programming, yaitu efisiensi tinggi dari eksponensial jadi polinomial, bisa menyelesaikan masalah besar yang tidak bisa diselesaikan dengan rekursif biasa. Sangat cocok di dunia nyata, yaitu menggunakan metode pencarian DNA atau kompresi teks atau page standing. Jarang memakai untuk namanya data mining, karena data mining itu sangat besar, membutuhkan dynamic programming yang lebih tinggi dan jarang bisa menguasai pakai metode dynamic programming. Dan akhir-akhir ini banyak menggunakan dynamic programming pada di bagian e-com atau penjualan online. Sekian dari seluruh materi dynamic programming. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.